Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, usia dan kehidupan yang ini merupakan modal kita untuk terus memperbaiki diri kita dengan cara memperbanyak taubat kita dan juga memperbaiki amalan-amalan kita. Semoga waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ini, kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini menjadikan kita semuanya terus lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian selanjutnya semoga kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi dua golongan. Yang pertama yaitu golongan yang senantiasa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, golongan yang tafaqquh fid din, berusaha memperdalam agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kemudian yang kedua yaitu golongan yang senantiasa mengajarkan, mengamalkan dan menebarkan agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ini. Maka menjadi dua golongan ini adalah sebaik-baik dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan meneruskan pembahasan dari kitab Syarah salah satu usul ya. Dan kita sudah bacakan ya, pada kalimat atau matan yang disampaikan oleh beliau rahimahullahu taala Syekh Abdul Wahhab, "Ilam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allum thalathi hadhil masail wal 'amalu bihin." Ketahuilah, semoga Allah mencurahkan rahmat padamu, sesungguhnya wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan untuk mempelajari tiga perkara ini dan mengamalkannya, atau mengamalkan dengan tiga hal tersebut. Al-ula annallaha khalaqana. Ini sudah kita bacakan sebagian keterangan dari Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Sesungguhnya Allah itu menciptakan kita. Ini ya. Ini keyakinan yang harus kita miliki ya, dan tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan dalil-dalil naqli secara jelas. Dalil naqli atau dalil sam'i, yaitu wahyunya Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan Allah lah yang menciptakan kita semuanya manusia. Dan juga dalil akli ya. Kalau naql itu dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian dari akal, yaitu akal sehat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini ya.
Kita bacakan, kita sudah awali dalil-dalil nakli, keterangan bahwasanya Allah lah yang menciptakan kita, ya, bukan selain Allah, ya, bukan selain Allah. Yang menciptakan kita adalah Allah, bukan selainnya. Selainnya ini banyak sekali, seperti keyakinan-keyakinan yang menyebar di negeri kita atau di luar negeri, ya. Artinya apa? Di selain negeri kita ini, keyakinan yang sangat banyak sekali yang mereka itu mengakui, ya, dan meyakini pencipta ini semua yang termasuk kita adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun muslim, ya, dan muslimah, dia itu wajib meyakini dan menjadikan ini sebagai akidah. Kita ini yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut secara naql, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Disebutkan oleh beliau rahimahullah taala, wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basyarun tandashirun, ya. Dan di antara tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimiliki oleh selain Allah, ya. An khalaqakum, Allah menciptakan kalian min turabin, dari apa? Dari tanah. Thumma, kemudian idza antum basyarun tantashirun, kemudian kalian, ya, manusia yang menyebar di muka bumi ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penciptaan manusia itu dari tanah atau saripati tanah, ya. Yang penting yaitu berkaitan dengan tanah. Ada sebagian yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan manusia itu berasal dari air yang hina, ya. Maka para ulama ini menjelaskan, kalau disebutkan tanah, yang dimaksud di sini adalah Adam alaihi salatu wasalam, ya. Yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pertama kali manusia ini, yaitu bapaknya manusia Adam alaihi salam, dari apa? Dari tanah, ya. Kemudian setelahnya dari air, ya. Pertemuan antara air laki-laki dengan air perempuan. Jadi ini keterangan para ulama, kalau disebutkan tanah berarti yang dimaksud adalah Adam, kalau disebutkan air adalah anak keturunan Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Dan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimiliki oleh yang lainnya, ya. Allah menciptakan manusia awalnya itu dari tanah, kemudian manusia itu menyebar di muka bumi ini, ya. Jadi ini akidah kita, ya. Ini adalah keyakinan kita bahwasanya manusia ini asalnya ya Nabi Adam, bukan dari yang lainnya. Seperti yang sudah kita pelajari, ya. Pelajaran apa dulu waktu SMP? Pelajaran IPA, pelajaran biologi, ya. Dari apa Mas Zainal manusia itu? Katanya, ya silahkan orang itu berpikir, ya, menemukan dan seterusnya. Tapi kalau kita jadikan sebagai akidah, maka akidah itu harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, ya. Seperti kitab yang sudah kita pelajari, ya. Kitabnya saya Fauzan. Taib, selanjutnya, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, khalaqal insana min salsalin kal fakhar, ya. Jadi manusia itu diciptakan dari saripati tanah. Lafadznya ini ada dari tin, ada dari sol-sol, ada dari turab dan seterusnya, maksudnya sama. Ini adalah awal penciptaan manusia, ya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah itu pencipta segala sesuatu, ya. Sampai perbuatan manusia ini yang menciptakan adalah Allah, ya. Yang menciptakan ya Allah. Apa yang terjadi semuanya di muka bumi ini yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Buktinya apa? Kita itu kalau membuat atau membuat sesuatu ini tidak akan bisa terjadi kalau Allah Subhanahu wa taala itu tidak meridhoinya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mewujudkannya, ini tidak akan pernah terjadi, ya.
yang kecil maupun yang besar. Sehingga orang-orang soleh zaman dahulu, saking mereka itu dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, minta apapun ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Mereka meyakini di dalam akidah mereka, ya, bahwasanya tidak ada sesuatu itu bisa terjadi yang kecil maupun yang besar kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Ya, yang menciptakan. Maka yang disebutkan ya di dalam ayat ini, Allahu khaliqu kulli syai'. Ya, Allah itu menciptakan segala sesuatu. Semuanya yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian, jasad-jasad kalian, wama ta'malun, dan apapun yang kalian kerjakan. Ini yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas peran manusia apa? Kontribusi manusia apa? Perbuatan manusia itu apa? Allah Subhanahu wa taala telah mengkaruniakan kepada hamba-hambanya dua hal, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuai dengan dua hal tersebut. Ya, manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala al-iradah wal qudrah. Ya. Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala iradah, keinginan, wal qudrah, dan kemampuan. Antum bisa cek di dalam ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu yang dihisab, segala sesuatu yang diberikan pahala, segala sesuatu yang nantinya itu diazab, kembalinya kepada dua hal ini. Kembalinya kepada urusan al-iradah atau niat-niat manusia, keinginan manusia, atau yang kedua yaitu kembalinya kepada al-qudrah, kembalinya kepada kekuatan, kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Maka manusia itu hanya mampu berazam, ya, berniat. Kemudian manusia juga hanya mampu ya menggunakan qudrah sesuai dengan yang dimilikinya. Adapun nanti terjadinya, adapun nanti ya seperti apa, apakah sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan kemampuannya, maka Allah Subhanahu wa taala nanti yang akan mewujudkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang akan mewujudkan. Marilah kita tengok dua hal pemberian Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Tentang kisahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hijrahnya beliau sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah menuju Madinah, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan dua hal ini. Ya. Yang pertama iradah. Nabi sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan kota Makkah yang sebelumnya belum diizinkan. Ya. Jadi hijrahnya para sahabat Rasulullah atau kaum muslimin ke negeri Habasyah, ini hijrah yang pertama. Nabi SAW tidak ikut rombongan tersebut. Baru diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan? Ketika hijrah ke Madinah. Rasulullah SAW menggunakan iradahnya, yaitu beliau mempersiapkan hijrah tersebut, bersepakat dengan Abu Bakar As-Siddiq, bersepakat dengan Ali bin Abi Thalib, merencanakan ya perjalanan beliau sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Ini terkait dengan iradah. Kemudian terkait dengan qudrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menempuh perjalanan sesuai dengan kemampuan yang beliau miliki. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Adapun terjadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah sudah apa? Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti kisahnya Nabi ketika ingin dibunuh oleh siapa? Suraqah, atau ada yang menyebutkan Saraqah, ya. Ini sudah ketemu Nabi itu. Berkali-kali kudanya itu apa? Terjatuh. Ini ya. Ini disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala iradah dan kudrahnya tersebut. Ya. Demikian juga tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam
berada di gua apa? Ketika hijrah, beliau sama Abu Bakar di gua apa? Di gua apa? Taib, barakallahu fik. Di gua Thur. Kalau gua Hira tempatnya beliau bertahanus, ya, menjauhi kemaksiatan, perbuatan dosa, kesyirikan dan seterusnya sebelum diutusnya menjadi seorang rasul. Taib, kembali ke sini. Di gua Thur tersebut betul-betul nampak, ya, seandainya orang kafir melihat ke bawah ke gua tersebut. Tapi ini di luar, ya. Kudrahnya Nabi SAW disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya, ya, para sahabat Rasulullah SAW mereka memaksimalkan ini semuanya. Perhatikan, ya, ketika perang pertama kali, perang Badar, ya, dan juga peperangan yang lainnya, mengumpulkan dua pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala ini secara sempurna. Memperbaiki niatnya, memperbagus azamnya, kemudian kudrah mereka itu yaitu mengambil, ya, kekuatan sesuai dengan yang dimilikinya. Adapun apa yang terjadi, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ya, Allah yang menciptakan kalian dan Allah yang nanti akan menciptakan amalan-amalan kalian. Disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tugas kita ma'asyiral muslimin, ya, rahimani wa rahimakumullah, tugas kita adalah akhdul asbab. Kita itu mengambil sebab-sebab kebaikan, ya, yaitu dengan memperbaiki iradah kita dan memaksimalkan kudrah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semuanya, ya. Dan ini nanti yang akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Disebutkan, ya, oleh Rasulullah SAW, al-ajru biqadril masyaqqah. Ini dijadikan kaidah oleh para ulama, ya. Jadi pahala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ini sesuai dengan apa masyaqqah itu? Beratnya dia ketika beramal tersebut, ya, melawan niat-niat yang buruk, menyingkirkannya, juga melawan kemalasan dan mengeluarkan kudrah yang dia miliki, ya. Ini akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tapi kembali ke sini, ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun jenis kebaikannya, ya, tugas kita adalah akhdul asbab, ya, mengambil sebab-sebab tercapainya kebaikan tersebut. Bagaimana keterangannya? Yaitu memperbaiki niat kita dan memaksimalkan, ya, kudrah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita tersebut. Makanya dalam istilah mencari rezeki, misalkan, ya, tugas kita itu hanyalah berusaha, gitu kan. Allah yang memberikan rezeki tersebut dan seterusnya. Tugas masalah kesehatan, tugas kita adalah berobat, ya. Allah lah yang akan memberikan kesehatan. Ini semuanya kembalinya ke dalam iradah dan kudrah manusia. Tidak boleh seorang mengatakan saya bertawakal kepada Allah, iradahnya tidak diluruskan, kudrahnya tidak digunakan, ya. Saya ingin punya keturunan, dia tidak ingin menikah, ya, dia juga tidak berusaha untuk menikah. Ini kira-kira tawakal atau bukan? Bukan. Saya ingin mendapatkan rezeki, dia tidak menginginkan untuk mencari rezeki, dia tidak keluar untuk mencari rezeki. Ini keliru, ya. Ini suatu yang keliru. Taib, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka catatan penting adalah akhdul asbab. Tugas kita adalah mengambil sebab yang menyempurnakan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan kita adalah meluruskan niat, ya, yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Urusan kita adalah memaksimalkan, menggunakan potensi-potensi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Kemudian dalil naqli yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya Allah itu menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan, ya, berarti yang menciptakan siapa? Allah.
Tidak aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka itu beribadah kepadaku. Ya. Ini juga menunjukkan bahwasanya Allah lah yang menciptakan kita semuanya. Ila ghairi dzalika minal ayat, dan selainnya yang disebutkan ini dari ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah lah yang menciptakan kita semuanya. Ya. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah yang menciptakan, Allah pula nanti yang mengambil ciptaannya tersebut. Ini ya. Ini seandainya sudah mustaqir, yaitu tetap di dalam hati seorang hamba, maka tidak akan terisi di dalam hatinya tersebut kecuali keridhaan. Kecuali keridhaan. Karena apa? Ini yang menciptakan Allah. Seandainya dia ditinggal oleh orang tuanya, ya, anaknya dia cintai, mungkin kerabatnya dan seterusnya, dia sedih, wajarnya manusia. Tapi dia ridho dengan keputusan tersebut karena di dalam akidahnya ada apa? Keyakinan bahwasanya Allah lah yang menciptakan orang-orang yang dia cintai tersebut dan Allah lah yang berhak untuk mengambilnya. Ya. Taib. Kemudian amad dalilul akli, adapun dalil akal, yaitu dengan cara menggunakan fikiran manusia, ya, dengan akal manusia, ala anna Allah khalaqana, yang menunjukkan bahwasanya Allah itu menciptakan kita, faqad ja'atil isyaratu ilaihi fi qoulihi ta'ala am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ya, dalil akal yang menunjukkan Allah itu yang menciptakan kita diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hambanya diajak berfikir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, apakah khuliqu, mereka diciptakan, min ghairi syai'in, tanpa ada sesuatu, artinya ujuk-ujuk ada, ya. Amhumul khaliqun, apakah mereka itu yang menciptakan diri mereka sendiri? Ada kemungkinan ketiga enggak? Ada, yaitu yang menciptakan Allah. Apakah mereka, ini yang mustahil, apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Tidak. Ataukah mereka itu yang tahu-tahu ada? Ini juga tidak mungkin. Berarti kemungkinan yang ketiga, mereka ada yang menciptakan. Tinggal mencari dalilnya. Siapakah yang menciptakan mereka ini, yaitu manusia? Maka semua dalil yang ada menunjukkan dialah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita sebutkan penjelasan beliau Syekh Utsaimin rahimahullah taala, fa innal insana, maka sungguhnya manusia, lam yakhluq, ya, nafsahu, mereka tidak mampu menciptakan dirinya sendiri, tidak mampu menciptakan dirinya sendiri. Li'annahu, karena dia manusia tersebut, qabla wujudihi, sebelum dia itu ada, ya, adamun, dia itu tidak ada. Dia itu tidak ada. Wal adamu, dan suatu yang tidak ada, laisa bisyai'in, itu bukan sesuatu. Enggak ada, ya, bukan sesuatu, ya. Wa ma laisa bisyai'in, kalau dia itu bukan suatu, la yujid syai'an, dia tidak mampu mewujudkan sesuatu. Paham gak ini? Ini bahasa-bahasa apa? Akal, ya. Ini ada di kitab apa ini biasanya kalau kayak gini? Filsafat, ya. Filsafat itu pakai semacam ini. Yang sering menggunakan filsafat ini para ulama apa? Usul fiqh. Para ulama usul fiqh, mereka menggunakan ilmu ini. Tapi bukan seperti filsafatnya orang-orang yang tersesat itu. Artinya untuk apa? Membuktikan kebenaran Allah, bukan. Tapi untuk bermuamalah dengan dalil. Ya, seperti ini yang dilakukan Syekh Utsaimin rahimahullah taala, yaitu membedah dalil yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ya, ini maksudnya seperti apa? Pakai ilmu filsafat atau ilmu akal ini. Jadi kata beliau, kalau manusia itu tidak mungkin menciptakan diri mereka sendiri,
Kenapa? Karena asalnya manusia itu tidak ada. Kalau tidak ada, nggak mungkin dia itu menciptakan sesuatu yang ada. Ini ya. Baik. Itu yang pertama. Walam yakhluqhu abuhu wala ummuhu. Wah, yang menciptakan ibunya dan bapaknya, kalau ada yang demikian. Maka kata beliau, tidak juga manusia itu diciptakan oleh bapak ibunya, ya. Wala ahadun minal khalqi, ataupun seorang pun dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala tidak mampu menciptakan apa? Manusia. Ya. Yang tercanggih pun ada ya robot yang tercanggih yang mirip manusia. Ini dia bisa bergerak tapi tidak mempunyai nyawa dan tidak bisa tumbuh atau secara total memiliki sifat-sifat manusia. Bisanya cuma apa? Mengikuti program yang dibuat. Ya. Gak bisa mikir juga dia ya. Gak bisa mikir. Tapi balik di sini. Jadi tidak pula diciptakan seorang pun dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalkan ada keyakinan yang menguasai ya wilayah sini, wilayah Nganjuk dan seterusnya. Yang menguasai pegunungan Nganjuk. Kalau lautan nggak ada yang Nganjuk ya. Dan seterusnya, atau hutan di Nganjuk gitu ya. Enggak. Orang kalau sudah memiliki keyakinan yang semacam ini, nggak ada keraguan ya terhadap kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah yang sangat menarik ya. Dulu teman-teman waktu di Jakarta, alumni Al-Irsyad ya, ketika mereka ada di Libya itu kumpul ya biasanya jadi satu itu. Mereka nyewa ya satu rumah. Biasanya yang dicari itu rumah angker Pak Prapto. Betul ketemu. Ada satu rumah besar di belakang Ma'had itu. Besar banget rumahnya. Harga normalnya itu kalau nggak salah 20 lebih. Kalau nggak 23 ya 24 juta. Itu cuma dapat 6 atau 7 juta waktu itu. Karena yang punya pun juga takut dia tinggal di situ. Ya tinggal dibersihkan sama teman-teman, kemudian dibacakan ayat Al-Quran, sudah aman. Dapat potongan 50% lebih ya. Gitu Mas Habibi cara cari rumah ya. Dicari rumah angker gitu kan. Untuk dibeli. Harganya biasanya apa tuh? Turun. Tapi dikuatkan dulu akidahnya ya. Nanti ada suara cecak aja takut. Ada tikus geludak itu takut antum ya. Ada juga loh ya mahasiswa yang takut. Nggak tahu kalau dia alasannya istrinya. Waktu itu pengantin baru dan saya masih sudah duluan di sana di kampus, itu belum mau mendekati masuk kurang 3 hari. Darurat dia mau ngajak istrinya ya. Cari kontrakan sulit banget. Akhirnya dapat. Loh rumah besar kok murah gitu kan. Rumah petak itu kok murah. Terus saya DP nanti dibayar sama dia. 3 hari itu laporan dia. Gus kok sesak terus ya aku di situ ya. Dan nyapa toh? Wah, kurang udara enggak saja nih gitu kan. Akhirnya betul. Berapa hari setelahnya itu aku kemarin tuh dandani genteng yang bocor katanya. Terus saya penasaran di balik belakang rumah itu apa gitu loh. Ternyata kuburan. Istrinya ketakutan, alasannya istrinya. Semoga istrinya betul ya. Istrinya ketakutan akhirnya pindah waktu itu ya. Dioper kontrak sama teman yang lain. Yaitu ya. Jadi akidah ini sangat penting sekali yang menjadikan seorang itu kuat ya. Akidah banyak, termasuk adalah kabar-kabar yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan Rasulnya sampaikan ya. Salah satu hadis yang Nabi SAW sebutkan, jadi masuk bagian dari zikir pagi petang ya. Bismillahi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Artinya apa ini? Nama Allah jika disebutkan tidak ada yang bisa memudaratkan apa-apa yang ada di bumi, apa-apa yang ada di langit. Makanya keumuman para ulama itu ketika kita ya melakukan apapun
dari aktivitas kebaikan ini mengucapkan bismillah. Ya, bismillah. Wes gak tahu doa apa-apa, awali bismillah. Yang disebutkan di dalam kata ini bi itu yaitu isti'anah. Beristi'anah kepada Allah, diharapkan apa yang dia inginkan ini bisa terlaksana, ya, kemudian dia mendapatkan keberkahan dari nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ditambah dengan hadis tadi, kalau ada sesuatu yang memudaratkan, dia tidak akan tertimpa kemudaratan tersebut. Kalaupun tertimpa, dia dalam kondisi yang mulia. Gitu ya. Mulai apapun bismillah, ya, bismillah, bismillah, bismillah. Nah, ini coba antum cek, ya, keutamaan bismillah ini luar biasa sekali, ya. Salah satunya tatkala seorang masuk ke dalam rumah dengan mengucapkan nama Allah ini, maka apa? Setan-setan atau jin-jin yang jahat ini tidak bisa masuk ke dalam rumah tersebut, ya. Tahu ya kisahnya? Seorang yang percakapan jin, ya. Ada yang kurus, ada yang gemuk, gitu kan. Yang kurus itu ditanya, kok kurus gitu ya? Kenapa kamu, gitu kan? Ternyata apa? Penghuni rumahnya selalu mengucapkan basmalah tatkala masuk ke dalam rumah, sehingga dia tidak bisa berkabung makan bersama penghuni rumah tersebut, kurus, ya. Termasuk Mas Zainal ini, ya. Bismillah Mas biar gemuk. Bismillah. Taib barakallahu fik, ya. Kembali ke sini. Jadi inilah akidah kita, ya. Jadi akidah kita itu senantiasa selaras dengan akal sehat. Dan akidah ini bisa dibuktikan dengan akal yang sehat, yang salim. Sehingga para ulama, ya, para ulama dahulu, mereka itu sebelum membantah orang-orang yang menyimpang dalam masalah akidah ini, tidak dengan dalil terlebih dahulu, tapi dengan akal saja sudah cukup. Tapi kalau memang akalnya itu kuat, berpikirnya itu kuat. Ada satu kisah, yaitu Abu Hanifah. Abu Hanifah atau gurunya Abu Hanifah, saya agak lupa. Ada yang bertanya, kalau seandainya iblis ini diciptakan dari api, diletakkan di neraka, ya sudah, api ketemu api, tersiksa apa enggak? Halo, tersiksa apa enggak? Pikirannya dia tidak tersiksa, enggak pakai dalil. Kamu enggak tahu ya dalilnya ini, enggak. Tapi minta muridnya untuk mengambilkan apa, batu. Diapakan batu tersebut? Dipukulkan kepalanya, dok. Tahu maksudnya? Kamu itu juga tercipta dari tanah, ini juga tanah. Kamu merasakan kesakitan dengan batu tersebut, ya. Jadi para ulama dahulu gak hanya kuat dalilnya, tapi juga apa? Akalnya ini juga kuat. Syekhul Islam, beliau itu sering ditantang oleh orang-orang yang katanya ahli kebal, gitu ya, ahli senjata dan seterusnya. Gak sampai dibacakan apapun, ditantang oleh Syekhul Islam, ya. Kamu datang dengan pakaian lengkap, ya, dan seterusnya, tidak boleh alasan apapun untuk keluar, dan manusia semuanya itu sudah bawa kayu bakar. Ayo, siapa yang terbakar dengan api ini? Gak berani dia. Ternyata dia itu juga pakai trik, ya, disebutkan pakai trik. Triknya apa? Sebelum dia itu ritual bakar tersebut, mengoleskan minyak ke mana? Ke tubuhnya, minyak tertentu, sehingga dia itu tidak terbakar. Ya. Jadi trik sulap itu sejak dulu ada, ya. Sebelum dibongkar oleh yang suka bongkar itu. Taib barakallahu fik, ya. Jadi ini akidah yang harus kita yakini jamaah, ya. Apapun yang dikabarkan dalam Al-Qur'an, hadis, udah kita pegang erat itu, kita yakini.
ya, apapun yang datang melawan hal tersebut harus kita tolak. Ini harus kita tolak. Ini adalah orang-orang yang beriman seperti itu. Seperti Abu Bakar As-Siddiq ketika ingin, ya, orang-orang kafir Quraisy, sahabatnya ini, sahabat yang terdekat Rasulullah ini, biar apa ya, dikatakan Muhammad itu gila, ketika peristiwa Isra Mi'raj diceritakan, Abu Bakar ini belum mendengarkannya, tapi ini beritanya sudah menyebar pada kaum kafir Quraisy. Abu Bakar didatangi kemudian cerita, sahabatmu itu loh katanya semalam, ya, sudah sampai Palestina, sampai langit. Ini sungguh menunjukkan kegilaan. Tapi Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, siapakah yang mengatakan itu? Muhammad, katanya. Kata Abu Bakar As-Siddiq, ya, kalau Muhammad mengatakan tersebut, maka aku mengimaninya. Allahu Akbar. Ini ya, ini yang tidak boleh hilang, ya, di dalam diri kita. Kita harus yakin akidah kita Al-Quran dan Sunnah, apapun kabarnya, kalau itu benar dan kita harus benar memahaminya, itu jadikan akidah kita. Taib walam yakun liya'tiya sadafatan biduni mujid. Tidak mungkin juga manusia itu terjadi tiba-tiba, ujuk-ujuknya, tanpa ada yang menciptakan, ya. Ini juga tidak bisa. Li'anna kulla hadithin, karena segala sesuatu yang terjadi, yang ada labuda lahu min muhdithin, harus ada yang menjadikan. Air ini tadi sampai di sini tidak mungkin, ya, ujuk-ujuk datang, tidak. Tapi apa? Ada yang mendatangkan di sini. Meja itu ada, ini ada, semuanya itu ada, tidak mungkin itu tahu-tahu ada. Tapi apa? Ada yang muhdis, ada yang menciptakan. Wali anna wujuda hadhil makhluqat ala hadan nidam al-badi wa tanasuq wa muta'alif yamna man'an batan an yakuna sodafatan. Lebih-lebih lagi, wujudnya manusia ini adalah wujud yang sangat sempurna. Ini ya, sangat serasi, maka sangat tertolak ini terjadi secara tiba-tiba. Pasti ada yang menciptakannya. Idil mawjudu sadfatan laisa ala nidhamin fi asli wujudihi fa kaifa yakunu mutanaddiman hala baqaihi wa tatawwurihi. Kalaupun ada sesuatu yang terjadi tiba-tiba, ya, ini gak mungkin secara teratur, secara tertib. Ini tidak mungkin, itu terbantah. Apalagi manusia itu sempurna, kemudian manusia itu kekal, ya, dalam artian terus-menerus ada sampai di inginkan wafatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan berkembang. Fata'ayyan bihadza, maka dengan kemungkinan ini jelaslah an yakunal khaliq wallahu wahdah, yang menciptakan hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Fala khaliqa wala amira illallah, maka tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang merintahkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala ala lahul khalq wal amr, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingatlah hanyalah Allah Subhanahu wa taala segala penciptakan dan segala perintah, ya. Walam ya'lam anna ahadan minal khalqi ankara rubiyatallah Subhanahu wa taala illa ala wajhil mukabirah, ya. Dan enggak ada seorang pun dari makhluk ini yang mengingkari, ya, penciptaan ini, kecuali orang tersebut adalah orang yang sombong, ya. Kama hasala min Fir'aun, seperti Fir'aun. Fir'aun sendiri sebenarnya mengakui, tapi dia itu apa? Mengingkarinya. Wajahadu biha, ya. Juhud itu ada, dia sebenarnya mengakui, tapi dia itu mengingkarinya, ya. Taib jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini keyakinan yang sangat dasar yang harus kita miliki. Wa indama sami'a Jabir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u surat at-tur fa balagha qawlu ta'ala am khuliqu min ghairi syai'in anhumul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun, ya. Am indam khazainu rabbika am humul musaitirun. Jadi ada sahabat Rasulullah namanya Jabir,
ya, ketika mendengar ayat ini dia mengatakan, ya, diceritakan di sini wa kana Jabir yauma idzin musyrikan. Waktu itu masih musyrik. Ya, belum masuk Islam. Faqala, dia mengatakan, kada qalbi an yatir. Hatiku itu seakan-akan mau terbang, pecah. Ya. Wadzalika, dan itulah awwalu ma waqara iman fi qalbi. Awal sekali aku itu menjadi orang yang beriman, ya. Tertancap keimanan di dalam hatiku. Ini jamaah, kalau seandainya kita itu bisa mentadaburi Al-Quran, ya, mentadaburi Al-Quran, maka ada satu nasihat penting dari salah seorang ustadz, ya. Kalau bisa ada waktu yang demikian ini, misalkan bangun tidur sepertiga malam, baca 1-2 ayat, kemudian baca terjemahannya, terus lakukan tiap hari, ya. Pasti Allah Subhanahu wa taala nanti akan terus memberikan kekuatan keimanan. Ya, atau sebelum tidur misalkan. Tapi kalau sebelum tidur biasanya capek, gitu kan. Bukan membaca kitab tapi dibaca kitab biasa gitu ya. Tahu dibaca kitab? Tahu-tahu gini amplek gitu ya. Itu jadikan rutinan. Ya, dijadikan rutinan. Atau setelah misalkan Isya dan seterusnya, baca 2 ayat, 3 ayat. Kemudian dibaca terjemahannya, ya. Ini tidak hanya mendapatkan pahala membaca, tapi juga seperti yang sahabat Rasulullah ini akan tertancap keimanan di dalam hati orang tersebut, ya. Taib barakallahu fik, ini yang kita bacakan pada pertemuan kali ini. Ini akidah yang harus kita miliki. Allah lah yang menciptakan kita, dan insya Allah akan kita teruskan pembahasan selanjutnya pada pertemuan yang akan datang. Tapi mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan ingin sampaikan, tafadhal. Nggih, monggo. Bagaimana cara mungkin melakukan pemahaman irodah dengan ayat wa alaikal insani bima masa. Jadi bagaimana mesti memahami? Misalnya di sini kan ada yang dari kita sendiri, ada yang dari berbagai kodratnya. Taib barakallahu fik. Ayat yang antum sebutkan tadi, wa laisa lil insani illa ma sa'a, yaitu yang akan dia dapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Artinya apa? Balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di akhirat kelak, apakah itu berupa kebaikan, yaitu pahala, kenikmatan surga, atau berupa azab, waliyadzubillah, naudzubillahi min dzalik. Nasallallahu salama wal afiyah. Kita diselamatkan dari neraka semoga. Kalau misalkan seorang manusia diazab di neraka mendapatkan siksaan, itu adalah buah dari amalan dia. Apa itu? Iradahnya dia itu enggak benar, atau kudrohnya ini diarahkan pada sesuatu yang tidak tepat. Ya. Kembalinya ke situ lagi. Ya. Kembalinya ke situ. Adapun yang disebutkan, ya, wa ma ta'malun, ya, Allah itu menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian lakukan, itu yang sudah kita jelaskan panjang lebar tadi. Manusia sudah menggerakkan iradah dan kudrohnya, Allah lah yang menciptakan hasilnya, ya. Manusia menginginkan anak keturunan, dia sudah melakukan usaha, dia juga menikah, Allah lah yang menetapkan hasilnya. Manusia pengen alim, belajar, ya, dia pergi ke majelis taklim, ya, pengen mendapatkan banyak ilmu, mendapatkan 1 atau 2 faedah saja, ternyata inilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajar kebaikannya karena iradah dan kudrohnya diarahkan pada yang benar tadi. Gitu nggih. Taib barakallahu fik. Ada yang lain? Monggo kalau ada. Kalau tidak kita cukupi, ya. Semoga apa yang kita bacakan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan pada kita, kekuatan keimanan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menerima amal soleh kita semuanya.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.